Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kali ini. Ya, mungkin sebelum kita memulai atau memasuki materi, lebih baiknya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, agar lebih enak gitu ya, kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin gak usah banyak basa-basi ya, mungkin perkenalan seperti biasa saja. Jadi mulai dari saudara paling pojok. Halo. Nama aku Ara. Halo. Hai. Nama gue Uli. Oke. Halo, Lik. Nama gue Berli. Oke. Hai. Halo, nama gue Edwin. Jadi, Hai. Nama aku Agus. Halo Gus. Halo semuanya. Hai. Ojak. Oke, mungkin karena dapat memperkenalkan diri masing-masing ya, mungkin saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Taba. Halo, Kak Aba. Oke. Boleh nanya nggak sih, Kak Aba? Boleh silakan. Kak Aba itu makanan favoritnya apa sih? Makanan favoritnya ya nasi. Nasi. Iya. Oh, Sudah. Itu bukan makanan pokok ya? Bukan makanan pokok, iya makanan pokok gitu. Saya mau berbicara. Iya. Minuman favorit saya. Iya. Air putih. Iya, Endul. Lanjut ya. Jadi, mungkin kalian aku saya gitu ya. Belum bertanya dulu terlebih dahulu nih. Kita dikumpul di sini mau ada apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Belum tahu nih ya. Ya saudara Edwin tahu? Belum tahu ya. Mungkin kita kumpul di sini akan membahas yang namanya bimbingan kelompok. Oh. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Nggak tahu. Aku tahu dikit. Dikit, oke coba silakan. Saya tahu dia pernah ikut bimbingan kelompok. Oh iya, coba silakan kepada saudara Ojan. Ya, jadi pemilihan kelompok itu adalah di mana kita tuh dikumpulkan dalam satu kelompok seperti ini nih. Kemudian kita tuh saling berdiskusi gitu, saling aktif dan berpartisipatif gitu tuh. Itu namanya alat kelompok. Apa tuh namanya? Dinamika kelompok. Iya, dinamika Dinamika kelompok kelompok. seperti itu. Saya tahu ya. Ya, itu aja sih. Oh iya. Nah, udah jelas ya apa yang dikatakan oleh saudara kita yakni Ojan, yakni suatu perkumpulan yang membahas sebuah penyelesaian masalah gitu. Oke. Jadi begitu. Yang lalu dinamika kelompok tadi kayak. Iya. Gitu. Kita kelompok. Udah. Mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya. Mungkin kita langsung membahas masuk ke dalam topiknya aja ya. Topik kan terbagi menjadi dua ya. Topik apa tuh? Ada yang tahu? Ojan. Topik yang datangnya dari pimpinan kelompok. Ya, disebut lupa ya. Karena baru sekali. Saya tahu deh. Cara tahu ya saudara. Tadi apa? Topik yang Topik yang datangnya datang dari pimpinan kelompok. Oh, itu topik tugas. Dan topik yang satunya lagi topik Nggak tahu, Kak. topik bebas. Bebas itu apa sih? Topik bebas itu yang datangnya dari anggota seperti dari kalian. Ya. Nah, dan kali ini kita akan membahas kedua topik itu, mungkin salah satunya ya, keduanya maksudnya. Ya. Iya. Nah, ada saran atau enggak nih? Apakah mau dari topik
tugas atau topik bebas gitu. Gimana? Aku lebih setuju topik tugas karena biasanya topik seru-seru. Iya, aku juga setuju kok. Topik tugas ya. Iya. Kalau dari saudara Ara, Boleh topik tugas. Topik Karena ini tugas ya. baru pertama kali ya. iya, di topik tugas. Ya, datanya berarti dari pimpinan kelompok itu saya ya. Ya mungkin kalau bagaimana untuk sekarang kita ngebahas yang namanya permasalahan pinjol judi online. Oke. Tahu ada yang tahu judi online itu apa? Aku tahu. Apa? Jadi permainan yang yang bukan mempertaruhkan apa bahasanya itu tuh uang tuh ditaruhin gitu tuh. Bahasanya ya deposit mungkin Deposit, pemainnya iya. didepositkan kepada Bandar. tertentu melalui online gitu permainan Makanya hafal banget ya. gitu. Hafal banget ini kakak aku. Ini nggak bagus kayaknya. Apa kamu makannya jangan-jangan? Enggak sih, karena saya punya teman. Iya. Pak Ruby namanya. Iya. Dia suka sering banget kayak minjem uang ke saya, kalau ini dipakai buat slot. Buat slot, iya, slot. Iya. Judi online, ya. Namanya di sini ada slot gitu kan. Dia tuh suka minjem uang ke saya gitu kayak ya walaupun 100.000 doang gitu kan, saya mah udah lah gitu. Tapi itu baru banget sih. Iya emang. Iya. Terus dia suka kalah apa suka menang sih? Biasa aja sih kalau di sini sama saya, gua nih baru banget ini apa namanya angus itu timnya. Oh, iya. Berkah biasanya, iya. Terus kalau nyobain modal tuh kayak udah di foya-foya gitu. Oh iya. Parah banget. Iya. Iya, namanya judi online ya. Yang namanya judi online itu sebenarnya udah diatur sama yang namanya bandar. Iya. Judi online ya. Jadi kemungkinan menang dari kita itu cuma ada 10%. 90%-nya itu kalah. Iya. Oh, gitu ya. Seperti itu kalah. Karena yang namanya komputer atau sistem itu kan bisa diatur. Nah, iya. Jadi sedikit kemungkinan menang untuk kita. Jadi seperti itu kayak. Tapi emang emengan atau apa omongan-omongan manis gitu dari bandar itu banyak. Nah, iya. Jamin gacor. Iya, dijamin gacor. Bahasanya gacor ya, gacor itu. Berarti tipu ya? Iya, ditipu yang namanya judi online kan ya. Iya. Jadi seperti itu. Dan banyak banget gitu ya situs-situs emang yang membuka lowongan untuk mendaftarkan diri. Untuk menjadi member setianya gitu. Dan akibatnya itu dari bulan banyak kira-kira ya. Banyak akibatnya. Ada yang tahu akibat dari judi online? Apa, saudara-saudara? Ya bangkrut sih. Bangkrut. Iya. Makanya bangkrut. Miskin ya. Karena kan judi itu kan apa namanya ada peribahasa tuh Menang sekali kalah 1000 gitu. Pokoknya penasaran ya kan. Iya. Terus dia menang tuh kayak dia kalah tetap penasaran gitu. Jadi pengen lanjut terus kan sebenarnya Canduan berarti ya? Iya. Karena setan. Nah, iya itu. Terus kalau misalkan dia maksudnya efeknya banyak kan dari adiksi judi online. Misalnya dia udah berumah tangga, bisa aja tuh gara-gara judi online rumah tangganya hancur kayak gitu. Ya aku punya cerita. Dulu aku ada Iya. peribahasa kayak gini. Apa Kalau sih? judi itu katanya Judi, gitu. Apa berbahasa kalah? kalah jadi abu, menang jadi arang. Oh, sama aja bohong gitu ya. Ini ya, kayak dampak positifnya ya. Iya. Sama ini ya. Ya aku punya cerita. Iya. Boleh. Kamu ada peribahasa. Berarti kalau kita cerita di sini boleh nggak sih kita sebutin namanya gitu? Tadi saya sebutin nama sih kan tadi. Iya, boleh silakan. Untuk menjadi pelajaran untuk yang lainnya kan ya. Karena kan di
limbah tong. Ya, jadi di mana daur ulang tong. Nah, begitu di tahun 2020 di puncak kesuksesannya, dia kenal sama yang namanya judi online, slots namanya. Ya, itu. Nah, setelah itu sedikit demi sedikit dia akhirnya bangkrut. Pertama, modal yang harusnya uang yang harusnya untuk modal diputarkan kembali ke biaya limbahnya, malah jadi buat judi. Kemudian sedikit mobilnya dijual, akhirnya motornya dijual. Nah, sekarang akhirnya karena orang tuanya ya di orang berada juga masih terselamatkan, tapi alhamdulillah sudah tobat lah. Tapi dampaknya kan sangat itu dari kesuksesan itu tiba-tiba jatuh. Jadi seperti itu ya, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang memainkan judi, bukannya kita menang malah mengalungkan rasanya. Ada yang tahu nih kenapa sih kok bisa orang gitu ya main judi gitu? Ada yang tahu nggak? Aku. Apa tuh? Maaf ya, aku dari tadi teman-teman ya. Iya. Jadi aku sebenarnya sih dan teman-teman juga mau pada ngomong juga sih. Ngomong dari tadi nih, cuma ngomong dia Aku dengar ya. Iya, Ya. kamu dulu nggak paham. Terus, jadi orang-orang tuh bisa judi, apalagi sekarang online. Iya. Itu pertama karena kemudahan akses dan kemudian kemudahan akses, kemudahan permainan juga, dan rasa penasaran yang tinggi gitu tuh. Kalau dari aku kayak gitu. Coba kamu katanya tadi mau ngomong. Iya. Kayak gitu, taunya sama aja sih. Oh, Mungkin yang lain. Yang lain Ya, ada sudah. nggak? Ya. Nggak ada ya? Apa ada Ini yang karena saudara? pengen cepet kaya. Oh, Kayak ada namanya gitu ya. Instan. Iya. Iman jadilah Kamu dulu satset gitu ya. Sebenarnya Kayak secara instan ya pengen secara instan ya. Hmm. Jadi pengen kaya secara instan. Sebenarnya kan kita emang kalau misalnya ingin kaya, ingin serba ada gitu ya, harusnya dengan cara yang halal, seperti kerja, ya, dan berusaha. Nggak usah yang namanya judi online gitu. Karena emang zaman semakin bagus, semakin modern gitu ya. Jadi akses buat kita main judi atau membuat yang nggak baik di dalam elektronik HP seperti HP itu kan udah banyak dan dipermudah. Gitu. Makanya bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi diri kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Karena lebih banyak positif di dalam HP, di sosial media yang emang bisa kita ambil selain yang namanya bermain judi gitu. Dan hal-hal yang lainnya. Paham ya? Oh iya. Nah, dan tahu nggak cara mencegahnya itu seperti apa? Agar tidak menjudi gitu. Ayo saudara. Aku ya kita harus meningkatkan iman kita ya, karena kan maksudnya Allah sendiri gitu sudah berfirman, Allah udah berfirman gitu kan dalam Al-Quran bahwa judi itu kan diharamkan kan. Jadi kita harus lebih paham gitu dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah gitu. Oke, bagus. Jadi intinya kita harus lebih dekat kepada Allah gitu ya, menguatkan iman kita agar tidak terjerumus ke hal-hal seperti judi online. Ada yang lebih tahu? Mencegah. Aku pun Ya, boleh. aku dan aku pernah dari survei dari lapangan kayak gitu pernah. Jadi cara pencegahan judi online itu pertama adalah penyetopan dari banknya. Itu
mempersibuk diri dengan hal yang positif. Positif Dan banget. kita jangan sampai pernah mencoba sekalipun gitu. Karena biasanya kalau udah nyoba sekali kan ada bahasa dicoba sekali laku enak gitu kan. Dicoba 2 kali laku makin enak gitu tuh. Akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu ya pencegahannya. Pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah, dan kedua kita harus mempersibukkan diri kita dengan hal-hal yang lebih positif. Karena emang jujur saya juga korban dari judi online, pengalaman dari situ. Jadi yang namanya judi online itu ya biasanya bawaannya itu ketika malam hari kita nggak bisa tidur nih, boring, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah karena emang kita tahu bahwa di HP itu ada yang namanya permainan judi online gitu. Dan kita juga lagi punya modal buat judi online itu. Nah itu kita searching lah ke Google, cari tahu di Google itu ada judi online. Nah di situ kita mendaftarkan diri. Di situ yang mendaftarkannya biasanya menggunakan nomor telepon atau email tuh, seperti itu. Dan itu kita daftar dan main. Di situ juga banyak permainan-permainannya. Ya, di situ. Mungkin kalau bisa nanti ya jangan sampai lah ya mengikuti jejak seperti ini. Memang iya menangnya nggak seberapa dan kalahnya ya luar biasa. Ya udah mungkin sampai sini ya. Jadi kesimpulannya janganlah kita bermain judi online karena emang nggak baik gitu. Pertama kita bisa habis kekuras, toh kita juga kalau misalkan masih minta ke orang tua kan kasihan kepada orang tua. Dan kalau misalkan emang kita udah usaha dari sendiri, sayanglah ketimbang buat main judi online, lebih baik buat kebutuhan sehari-hari. Setuju bang. Gitu ya, jadi kesimpulannya jauhilah judi online karena nggak ada satupun judi yang baik gitu, namanya juga judi gitu ya.